Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Imamil Muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim salatan wa salaman daimaini mutalazimain ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayuhal muslimun al-hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim ba'da an aqul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Jika seorang muslim balik di usia 12 tahun, maka ketika dia berumur 20 tahun, sekurang-kurangnya dia sudah menghadiri sholat Jumat sebanyak 384 kali. Kalau umurnya 30 tahun, sekurang-kurangnya jika tidak pernah absen, dia sudah menghadiri sholat Jumat sebanyak 864 kali. Dan jika dia berumur 30 tahun, maka sekurang-kurangnya paling tidak dia sudah menghadiri sholat Jumat sebanyak 1334 kali. Pertanyaannya adalah, dari sekian puluh, dari sekian ratus, bahkan dari sekian ribu Jumat khutbah yang telah kita hadiri, apakah kita sudah memahami apa maqasidus syariah, apa tujuan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita pertemuan besar satu kali sepekan di rumahnya, di tempat yang paling dicintainya ini. Inilah yang khatib ingin disampaikan pada kesempatan khutbah Jumat saat ini. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Apakah sholat Jumat itu hanya sekedar kita datang ke masjid, lalu kemudian duduk mendengarkan khutbah, kadang-kadang sambil terkantuk-kantuk, bahkan tidak jarang juga yang tertidur, lalu kemudian menunaikan sholat 2 rakaat, lalu kemudian setelah itu kita pulang? Kalau secara fikih betul, hanya itu yang disyaratkan untuk keabsahannya. Ketika kita sholat Jumat dengan keadaan seperti itu, maknanya adalah kita sudah terbebas dari tanggungan dosa. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sebenarnya menginginkan lebih daripada itu. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembali kepada sejarah 1000 tahun lebih yang lalu, ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah salat Jumat ini. Sebelum Islam datang, aktivitas orang Arab jahiliyah di zaman sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, itu sekurang-kurangnya ada 3 kegiatan mereka. Yang pertama, ada yang berprofesi sebagai pedagang, bisnismen, at-tajir atau at-tujar. Kemudian yang kedua,
ada yang berprofesi sebagai sastrawan, pujangga, ahli syair, disebut sebagai syair atau syu'ara. Dan kemudian yang ketiga, ada yang berprofesi sebagai ahli spiritual, biasa disebut kahin atau dukun. Kadang juga ada yang lebih ekstrim, disebut sebagai sahir, tukang sihir. Inilah yang secara umum aktivitas orang-orang Arab jahiliyah sebelum diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mulai hari Ahad, orang Arab menamakan hari pertama itu sebagai hari Ahad, yang kemudian diserap juga dalam bahasa Indonesia, maknanya hari pertama. Hari kedua, orang Arab menyebutnya sebagai Itsnain, hari yang kedua, diserap dalam bahasa Indonesia menjadi Senin. Kemudian hari ketiga, orang Arab menyebutnya Ats-Tsulatsa, hari yang ketiga, diserap juga dalam bahasa Indonesia menjadi Selasa. Kemudian hari yang keempat, orang Arab menyebutnya sebagai Arbi'a, kemudian kita serap menjadi Rabu. Dan hari yang kelima, orang Arab menyebut sebagai Al-Khamis, yang kita kemudian serap juga menjadi hari Kamis. Nah, di 5 hari ini, mulai hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan hari kelima, mereka yang berprofesi sebagai pedagang begitu giat berdagang. Bahkan dalam Al-Quran diceritakan di musim dingin, di musim panas, orang-orang Arab yang berprofesi sebagai businessman ini bahkan berjalan jauh keluar meninggalkan kampungnya untuk melakukan perniagaan. Begitu juga dengan para ahli syair, para pujangga. Mereka menyendiri di lembah-lembah yang sepi, di goa-goa yang sepi, untuk mencari inspirasi. Bagaimana syair ini, bagaimana sastra-sastra ini melahirkan puisi-puisi yang indah. Demikian juga dengan para tukang sihir, para dukun. Semuanya sibuk 5 hari ini. Lalu kemudian tibalah hari yang ke-6. Hari yang ke-6. Sebenarnya kalau konsisten secara bahasa, hari ke-6 ini mestinya disebut sebagai As-Sadis atau As-Sudasa, hari yang ke-6. Tapi orang Arab menyebutnya sebagai Yaumul Arubah. Yaumul Arubah. Arubah artinya apa? Artinya hari pesta pora, hari berbangga-bangga, hari memamerkan apa yang mereka hasilkan selama 5 hari sebelumnya. Jadi para pedagang yang berdagang selama 5 hari akan berkumpul di hari Arubah. Begitu juga dengan para penyair yang sudah menyepi bermeditasi di tempat-tempat sepi akan berkumpul pada hari Arubah. Begitu juga dengan tukang-tukang sihir, para dukun akan berkumpul pada hari Arubah di suatu tempat yang bernama Jabal Qubais, dekat dengan Ka'bah. Apa yang mereka lakukan di situ? Yang mereka lakukan di situ adalah memamerkan apa yang mereka peroleh dalam 5 hari terakhir itu. Orang yang paling banyak untung dalam perdagangannya dalam 5 hari itu akan dinobatkan sebagai pebisnis yang paling handal di tengah-tengah mereka. Begitu juga dengan karya-karya syair yang menjadi yang terbaik pada hari itu akan ditulis dengan tinta emas, lalu kemudian ditempelkan di dinding-dinding Ka'bah sebagai suatu kebanggaan. Itulah tradisi orang-orang Arab jahiliyah. Ketika mereka berkumpul, apa yang mereka lakukan? Memamerkan pencapaian-pencapaian duniawi yang mereka peroleh. Lalu kemudian datanglah Islam. Islam adalah cahaya. Islam adalah cahaya yang mengeluarkan manusia dari gelapnya jahiliyah. Islam membawa pencerahan, sehingga kemudian berkumpul-kumpulnya orang Arab di hari Arubah untuk memamerkan apa yang mereka capai dalam 5 hari. Mereka mencari nafkah, mereka mencari inspirasi untuk syair dan lain-lain sebagainya. Ini kemudian Allah Subhanahu wa taala rubah, bahkan termasuk merubah nama harinya dari Yaumul Arubah, kemudian Allah Subhanahu wa taala rubah menjadi Yaumul Jum'ah, hari Jumat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala
dalam surah Al-Jumu'ah ayat ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah, jika telah diserukan kepada kalian untuk menunaikan salat di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka jangan tunda lagi, bersegeralah kalian untuk datang untuk zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wazarul bai, dan tinggalkanlah jual beli, tinggalkanlah semua aktivitas kalian. Dzalikum khairul lakum, sesungguhnya itu lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, andai kalian mengetahui. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 2 poin yang ingin khatib sampaikan pada ayat ini. Yang pertama, apa makna Jumu'ah? Al-Jumu'ah sekurang-kurangnya memiliki 3 makna. Yang pertama adalah berkumpul. Seperti kita hari ini, kita berkumpul, ini sudah Jum'ah namanya. Kemudian makna yang kedua adalah at-ta'aruf, saling mengenal. Kemudian yang ketiga adalah al-ihtimam, saling memberikan perhatian. Jadi ketika kita datang untuk berkumpul sholat Jumat, maka yang membedakan perkumpulan kita orang-orang mukmin dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hadirnya 3 esensi makna ini di dalam perkumpulan kita. Jika orang-orang yang tidak beriman ini kemudian berkumpul, lalu kemudian mereka bersukacita, bergembira, memamerkan pencapaian-pencapaian dunia, mementingkan kepentingan diri sendiri, yang mana yang kaya akan semakin kaya, kemudian yang miskin akan semakin susah, maka sesungguhnya perkumpulan kaum muslimin, perkumpulan orang beriman tidaklah seperti itu. Tapi dalam perkumpulan kita ada al-Jumu'ah, kemudian ada at-ta'aruf, saling mengenal siapa di sebelah kiri kita, siapa di sebelah kanan kita. Barangkali kemudian ada saudara kita yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan nasihat, membutuhkan bantuan, lalu kemudian kita berikan ihtimam, kita berikan perhatian kepadanya. Ini yang diinginkan saudara-saudaraku sekalian. Sehingga seakan-akan jika kita ingin merealisasikan makna Jumat pada hari ini, maka boleh saja di antara saudara-saudaraku, para pengusaha di hari Jumat ini, jika Anda membutuhkan tenaga kerja, Anda membutuhkan karyawan, boleh saja kemudian Anda berdiri di hadapan khalayak ini, lalu kemudian menyampaikan, siapa di antara saudara-saudaraku yang butuh pekerjaan, boleh menghubungi saya. Atau barangkali ada orang yang sakit, kemudian sudah habis uangnya, tidak bisa lagi ke rumah sakit, tidak bisa ke tempat praktek dokter. Lalu di hari Jumat ini dia bertemu dengan seorang dokter, saudaranya. Dia boleh saja kemudian datang untuk mengkonsultasikan penyakitnya, bagaimana solusinya, apa obatnya, selesai persoalannya. Atau barangkali di antara yang hadir ini ada seorang pemuda yang sedang mencari istri yang soleha. Lalu kemudian dia sampaikan keinginannya ini. Barangkali di antara saudara-saudaranya yang berkumpul hari ini ada di antara mereka yang memiliki seorang anak gadis yang barangkali karena Allah Subhanahu wa taala ridhoi, lalu kemudian mereka bisa dipertemukan di dalam ikatan yang halal. Hadirin, inilah sebenarnya makna yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap kali kita menunaikan salat Jumat ini. Ini yang pertama. Kemudian yang terakhir, ila zikrillah. Zikrullah. Para ulama sepakat bahwa makna zikrullah adalah setiap aktivitas yang bisa mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setiap aktivitas yang bisa menjadi bekal bagi seorang hamba untuk nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang salat, Allah mengatakan aqimis sholata li zikri. Dirikanlah salat untuk berzikir mengingat kepadaku. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyinggung tentang zikir-zikir setelah salat, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa idza qadaitumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Jika kalian telah selesai salat, maka berzikirlah kepada Allah, baik ketika kalian berdiri, ketika duduk, maupun ketika kalian berbaring. Bahkan ketika kita baca Quran, jangan lupa saudaraku, Allah Subhanahu wa taala menyebut Al-Quran itu sebagai zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi zikir. Jadi seakan-akan di hari Jumat ini Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kita, hari Ahad sudah berlalu, hari Senin sudah berlalu, Selasa berlalu, Rabu berlalu, Kamis berlalu.
inilah hari tiba masanya bagi anda sekalian wahai hambaku untuk merenungkan dari 5 hari yang sudah berlalu ini, ada berapa pencapaianmu yang bisa digunakan sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mari kita tanyakan pertanyaan ini kepada diri kita hari ini. Seandainya saudaraku sekalian, Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita hari ini, apakah kita sudah siap bertemu dengannya? Apa yang telah kita persiapkan untuk bertemu dengannya? Mudah-mudahan khutbah singkat ini ada manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi tatanazzalur rahmat wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu kaffatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Ayuhal muslimun al-hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallah, fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma dhammir a'da ad-din. Allahumma ansuril islam wal muslimin aynama kanu min masyarikil ardi ila magharibiha, wa nakhussu khususan ikhwanana alladhina yujahiduna fi sabilik li'ala'i kalimatik fi Palestin wa fi Gaza wa fi jami'il buldanil muslimina amma. Allahumma ansurhum, Allahumma arhamhum, Allahumma ighfir li ahyaihim wa amwatihim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Aqimis shalah.